Kembali lagi di WM Sport Channel yang ngomongin seputaran sport mulai dari education, informasi olahraga hingga ke dunia bola basket. Dan di bola basket sendiri mulai dari pertandingan bola basket sampai ke ngobrol basket. Seperti konten yang sekarang, kita akan masuk ke ngobrol basket dan kita akan nge-review game yang baru saja selesai antara Bali United berhadapan dengan Amarta Hang Tuah, dan ini adalah game yang kedua. So, jika kalian suka dengan konten kali ini, silakan tekan tombol subscribe. Bali United itu bisa menang jika bermain dengan mental yang bagus. Ya, kalau enggak, fighting spiritnya lah ada. Lalu, dari segi offense, minimal berani eksekusi, jangan ragu-ragu. Karena kita lihat kemarin pertandingan melawan Ranspik Basketball, itu kesempatannya ada, lalu ball movementnya jalan. Jangan dulu mikirin bahwasanya bola itu akan masuk atau tidak. Yang penting jangan ragu-ragu. Lalu jika off dalam ofensif atau menyerangan, kita bisa maksimalkan di defense. Perbaiki defense-nya, jangan sampai ada celah. Recovery yang bagus, lalu headset yang bagus. Selain itu, jika masih jelek, minimal rebound lah. Minimal banget defensive rebound, jangan offensive rebound. Karena jika kita menang defensive rebound, musuh itu nggak bisa second chance point. Jadi ya itu tadi opsi-opsi yang bisa membuat Bali United memenangkan di setiap gamenya. Namun sayangnya di game kali ini itu Amarta Hang Tuah jauh lebih siap berhadapan dengan Bali United Basketball. Mungkin saja karena mereka pernah kalah ya, jadi ada spirit tersendiri dari para pemainnya Amarta untuk balas dendam. Dan harusnya Bali United Basketball itu menunjukkan dirinya bahwasanya mereka memang memenangkan game yang kemarin bukan karena keberuntungan, karena kita ketahui gamenya cukup ketat, hanya perbedaan 1 poin saja. Dan kalau kita bahas game yang tadi berjalan, sebenarnya Amarta Hang Tuah itu sudah bisa membaca pola permainan dari Bali United. Apalagi Bali United sekarang bermain memang shooter-shooternya lagi off ya. Jadi Amarta Hang Tuah memasang defense yang lebih deep ke dalam dan memaksa para pemain Bali United Basketball untuk menembak di sisi luar. Itu yang terjadi di kuarter pertama. Namun untungnya sejak dari pertandingan melawan Pelita Jaya dan kemarin melawan Ranspik, akurasi pemain Bali United setidaknya lebih bagus ya. Gak seperti game-game yang sebelumnya. Namun di sini defense-nya dari Bali, tadi sudah saya katakan bahwa defense-nya juga bisa termasuk membantu ya dari segi pencapaian poin. Tapi di sini Bali United Basketball itu defense-nya nggak buruk sih, cuma ada kurangnya. Ada lubang-lubang tertentu seperti lambat recovery, lalu help set yang lambat, dan kadang-kadang di kuarter pertama kalau dilihat itu pemain Amarta Hang Tuah sangat gampang sekali untuk drive in. Saya juga nggak ngerti apakah yang bermasalah, apakah kurang komunikasi. Dan sebenarnya bisa dikatakan respon dari tim Bali United Basketball itu cukup bagus ya, terutama di kuarter kedua. Mereka merubah tipe bermainnya dengan defense lebih rapat lagi, lebih ketat lagi, memberikan tekanan bagi pemain Amarta Hang Tuah, dan terbukti bagus sih sebenarnya ya. Pemain Amarta mulai banyak turnover, dan ya senjata dari Bali United Basketball yang lama sudah kita tidak lihat yaitu fast break digunakan di kuarter kedua, dan lumayan berhasil. Kita bisa memimpin skor di kuarter kedua. Namun sayangnya di kuarter ketiga sampai kuarter keempat pemain dari Amarta Hang Tuah itu up ya, pemain dari Amarta Hang Tuah up, sedangkan pemain dari Bali United Basketball itu harus struggling lagi, kembali lagi permainannya seperti game-game yang kemarin pada saat kalah. Dan akhirnya ya memang harus kalah lagi melawan Amarta Hang Tuah. Dan memang ini menurut saya loh ya, jadi momentum itu memang jatuh ke Amarta Hang Tuah. Karena bisa kita lihat lagi di kuarter ketiga itu, oke lah, tembakan 3 poinnya dari If itu memang karena Abraham Wenas yang gagal untuk menjaganya. Jadi memang dikasih space lalu ditembak dan akhirnya masuk. Cuma permasalahannya waktu tembakan kejutan dari Stephen Neno. Nah, itu mengagetkan banget, dan itu yang momentumnya yang membuat pemain Amarta up. Dan itu memang tidak bisa diprediksi ya tembakannya, memang benar-benar quick dan akurasinya memang tepat banget, dan memang anginnya berhembus ke Amarta Hang Tuah. Bali United
kembali ingin bangkit sebenarnya di kuarter keempat, dan cuma sayangnya Amarta Hang Tuah karena sudah unggul di kuarter ketiga, mereka memperketat defense mereka dan memaksa anak-anak Bali bermain hanya melakukan ball movement saja di luar. Kembali lagi anak-anak Bali lupa untuk mengeksekusi dan akhirnya kena shot clock violation lagi. Gak masalah sih sebenarnya, cuma ya merugikan aja, habis waktunya dengan ya itu-itu aja jadinya. Selain itu, ada juga usaha dari anak-anak Bali untuk memenangkan game tersebut, seperti mengganti defense-nya dengan cara zona defense. Dan saya akuin memang dari pemain Amarta Hang Tuah, Q Cotton itu bermain full di kuarter keempat, dan hari ini memang harinya dia, karena kita bisa lihat di pertandingan sebelumnya lebih banyak ke Anton Waiters yang bermain, dan kali ini itu Q Cotton bermain secara hustle di kuarter keempat, dan itu tidak bisa di stop oleh anak-anak Bali. Padahal sebenarnya udah dijaga oleh Kendall Yensi. Cuma di sini tim dari Bali United Basketball, pelatihnya terutama itu berusaha untuk gambling ya, karena sudah dilihat situasinya itu kalah rebound di kuarter keempat, dan akhirnya dia memasukkan Willie Green untuk bermain dengan merubah menjadi zona defense supaya tujuannya reboundnya makin bagus. Cuma permasalahannya harus memaksa pemain Bali memasukkan guard lebih banyak. Jadi di situ ada ketimpangan ya. Q Cotton yang akhirnya bisa menjaga ritme pertandingannya bersama Amarta Hang Tuah, pemain-pemainnya menjaga ritme karena sudah leading. Sedangkan dari Bali United Basketball itu harus menyerang dengan guard-guardnya. Dan sayang sekali memang kurang efektif ya guardnya. Jadi strategi terakhir ini seperti bunuh diri sih sebenarnya. Lalu dengan kemenangan Amarta Hang Tuah di kuarter ketiga, mereka bermain lebih efektif ya. Jadi sebenarnya di kuarter ketiga itu mereka nggak buang-buang peluang dan nggak terlalu banyak melakukan turnover. Jadi mereka bermain santai. Jika Bali United itu mencetak poin, dia akan mencetak poin juga. Jadi itu aja terus sampai kuarter keempat selesai, dan akhirnya Amarta yang menang. Padahal sebenarnya kedua tim ini sama-sama terseok-seok ya di bubble ini. Amarta Hang Tuah dengan 6 kali kekalahan dan Bali United Basketball baru kalah 6 kali. Dan ya kayaknya ini bakalan menjadi PR yang besar bagi Bali United Basketball, dan kayaknya bakalan menjadi evaluasi besar-besaran setelah bubble ini selesai. Lalu apakah ada pemain yang harus diganti nantinya, atau seperti kata fans dari Bali United Basketball, Coach Alex yang harus out? Sekian dulu review game kali ini, dan sampai jumpa di review game berikutnya. Dan semoga saja Bali United Basketball bisa bangkit lagi di pertandingan berikutnya, walau agak susah, tapi something can be happen in IBL.